Tahap kelima, dari proses pengolahan informasi, ini yang kita sebut dengan retensi, yaitu proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Apa yang tersimpan di dalam memori konsumen akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang baru. Jadi exposure, attention, dan comprehension. Nah, jadi setelah kita melihat stimulus, memahami, kemudian mengingatnya, memperhatikan, nah ini kita simpan di dalam memori kita. Ya. Nah, jadi stimulus ini, memori ini mempengaruhi proses perhatian dengan mengarahkan sistem sensori, sehingga konsumen dapat berkonsentrasi secara efektif. Ya. Nah, ini stimulus ini akan memicu harapan dan asosiasi. Nah, jadi kita lihat, ya. Nah, jadi retensi ini bagaimana konsumen menyimpan, ya, maka ada beberapa macam di sini. Jadi yang pertama ada 3 sistem penyimpanan, yaitu sensory memory, short term memory, dan long term memory. Jadi kalau sensory memory ini mirip dengan memori sensori, tempat penyimpanan informasi sementara. Jadi kalau di komputer itu mungkin RAM ya, sementara. Penyimpanan hanya berlangsung sangat singkat, kurang dari 1 detik. Jadi contohnya begini, kita lewat ke tempat makanan, bau, enak bener nih. 5 detik kemudian kita sudah lupa gitu. Nggak memikirkan lagi tentang wangi makanan itu. Nah, ini yang kita sebut dengan memori sensori. Nah, yang kedua, memori jangka pendek. Tempat penyimpanan informasi untuk waktu yang terbatas dan memiliki kapasitas terbatas. Lama waktu penyimpanan adalah 30 detik. Jadi kalau kita jalan, melewati, waduh, bau makanan ini enak. Mungkin kita sampai 30 detik, 1 menit, masih ingat tuh enaknya makanan. Nah, ini yang kita sebut dengan memori jangka pendek. Jadi, wangi makanan itu kita simpan di dalam memori jangka pendek. Nah, yang ketiga, memori jangka panjang. Jadi, kalau besok kita masih ingat, kalau lewat ke situ makanan tuh enak, nah berarti kita punya memori jangka panjang. Nah, coba kita cek nih, mahasiswa. Makanan apa di kampus yang menurut Anda enak? Coba tuliskan. Ya, kalau Anda ke kampus nih, Anda kangen makanan apa? Tampo, pancong, mie bangka, es lidah, seblak, tabas, ya, mie ayam. Oke, wah ini pada ingat semua. Oke, ya, seblak, mie ayam, ayam geprek, nasi bateng, tahu, ya, ayam bakar. Oke, nah, Anda luar biasa, memori jangka panjang Anda kuat. Nah, jadi ini ya, long term memory ini menyimpan semua pengetahuan konsumen secara permanen. Saya ulangi ya, ini menyimpan semua pengetahuan konsumen secara permanen. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini seperti ini gambarnya. Nah, ini. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Bagaimana ya memori sensori ini ya, penyimpanan sementara ya, kapasitas tinggi, lamanya kurang dari 1 detik. Nah, jadi ini adalah perhatian. Nah, jadi perhatian itu akan melewati memori sensori. Nah, setelah itu adalah jangka pendek. Ya. Nah, setelah itu adalah masuk ke memori jangka panjang. Ya. Dan ini yang sering kalau kita berulang kali, maka tadi sampo yang kita gunakan dengan berulang kali. Nah, karena kita punya pengalaman yang baik, kita simpan, kita gunakan kembali berikutnya. Ya. Coba saya tuliskan, Anda tuliskan, apa merek produk yang sudah Anda pakai lebih dari 1 tahun? Coba Anda tuliskan. Ya, lebih dari 1 tahun. Coba merek apa saja? Oke, naik. Wardah, Lifebuoy, Telkomsel, Lifebuoy, pasta gigi, oke, Nuvo. Telkomsel, Excel. Ini bagus ya. Nah, berarti ini Anda sudah melakukan rehearsal. Ya. Dengan apa? Anda berulang kali membeli produk itu. Jadi tersimpan di dalam ingatan Anda jangka panjang. Ya. Nah, ada yang kita sebut dengan rehearsal.
apa namanya? Jadi proses mental konsumen untuk mengingat-ingat informasi yang diterimanya dan menghubungkannya dengan informasi lainnya yang sudah tersimpan di memori lainnya. Jadi tujuan dari rehearsal ini adalah untuk menahan informasi dalam short term memory dalam waktu yang cukup agar bisa dilakukan encoding, ya. Jadi encoding tidak lain adalah proses untuk menyeleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan suatu persepsi terhadap sebuah objek. Nah, jadi kita lihat ketika kita menggunakan brand atau merek, kemudian kita menyukainya, nah sebetulnya kita sudah menyimpannya di dalam memori jangka pendek, ya. Kemudian kita simpan berikutnya di dalam memori jangka panjang. Nah, berikutnya ketika akan membeli produk, kita menggunakan merek yang sama. Nah, dalam proses belajar yang lain, kita seringkali belajar itu dengan cara mengingat-ingat, ya. Nah, atau nih yang orang beragama Islam itu punya dorongan, motivasi untuk menghafal Quran. Nah, satu ayat diulang-ulang, satu ayat diulang-ulang, ya, masuk dalam jangka pendek, selanjutnya masuk ke dalam jangka panjang, sehingga besoknya disuruh membacakan lagi itu bisa mengulang. Jadi kalau kita menghafalkan misalnya satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam 1 menit itu kita bisa mengulang Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti itu disimpan dalam jangka pendek. Tapi besoknya kita tanya, kalau kita tanya lupa, alhamdulillah, apa ya berikutnya ya? Nah, berarti bacaan itu hanya disimpan dalam memori jangka pendek. Ya. Tapi kalau kita masih ingat, berarti itu disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, ini ya, kira-kira secara simpel seperti itu. Sama juga kalau kita juga belajar seperti itu. Ya, pada saat ujian, nah, Anda hafal, besoknya hafal, tapi 2 bulan kemudian lupa. Nah, karena itu tadi jangka panjangnya itu hanya berlangsung sehari atau 2 hari, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, setelah konsumen menyimpan di dalam long term memory, maka suatu saat ia akan memanggil kembali atau mengingat informasi tersebut untuk dipakai sebagai pertimbangan. Ya, jadi kita lihat di sini proses ini dikenal dengan penyimpanan sensori. Jadi memori kerja, memori jangka pendek, dan penyimpanan jangka panjang. Jadi di penyimpanan sensori ini lupa, hilang, kemudian memori kerjanya lupa, hilang, kemudian kita simpan, bisa lupa, bisa hilang. Nah, karena itu kita harus mengingat-ingat kembali. Nah, implikasinya apa bagi pemasar? Dia akan rutin menyampaikan iklan. Supaya tadi, kalau konsumen lupa, diingatkan kembali dengan memberikan iklan. Nah, inilah yang kita sebut dengan bagian akhir dari proses pengolahan informasi. Oke, baik. Nah, itulah adik-adik semuanya. Ya, coba sekarang saya minta Anda semuanya menuliskan pertanyaan. Oke, semuanya. Tuliskan pertanyaan. Silakan.